Loh, ayo sih. Ya sudah tak Pak? Loh, ya oprek sudah. Ya. Ayo, jangan punya. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Zira, presenter kesayangannya Mugaru. Gimana nih kabarnya? Pasti seneng kan ketemu aku lagi? Ya iyalah, siapa yang gak seneng coba ketemu presenter cantik kesayangannya Mugaru. Aku doain semua Mugaru lovers baik-baik aja ya. Kayak aku yang selalu ceria dan moodnya bagus. Kenapa sih mood itu harus bagus? Ya iyalah, kalau jelek nanti males belajar, males bantu orang tua. Pokoknya kalau mau lakuin hal positif pasti males. Emang gimana sih supaya mood itu selalu bagus? Sini gue kasih tahu. Yang pertama, selalu jaga kesehatan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga guys, buang semua pikiran burukmu atau negative thinking, atau dalam bahasa agamanya suuzon. Yang keempat, stop gibah. Hayo, siapa yang suka gibah? Jangan ya dek ya. Yang kelima, rajin wudhu dan sholat kayak aku, ya kan? Nah, kalau kalian udah melakukan 5 tips itu, mood kalian auto selalu baik dan ceria. Akhirnya aku Zira, presenter kesayangannya Mugaru, izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan apel pagi dalam rangka peringatan hari lahirnya Pancasila SMP Muhammadiyah 3 Waru. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pemimpin apel menyiapkan pasukannya. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu 'ala nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Anak-anak sekalian, pada apel kali ini kita melaksanakan kegiatan apel resmi dalam posisi berdiri. Kalau posisi apelnya berdiri berarti posisi siap, posisi formal, posisi tidak ada yang giginya kelihatan, posisi yang topinya tidak ada yang menghadap ke atas apalagi ke samping atau ke belakang. Posisi kita siap berdiri, dan berdiri ini bagian dari latihan fisik. Kalau kita berdiri untuk beberapa waktu yang tidak lama, tetapi pahlawan-pahlawan kita tidak hanya berdiri, beliau semuanya berjalan, bahkan berlari dengan membawa
senjata, tanpa ada jaminan apakah pulang masih memiliki nyawa. Maka kemudian dari para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, saya stop sebentar. Yang angop mulutnya ditutup. Ini bagian dari adab, angop mulutnya ditutup. Maka dari perjuangan memperjuangkan kemerdekaan, merebut kemerdekaan dari penjajah yang begitu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pahlawan kita tekad semangatnya melampaui batas manusia pada umumnya. Dengan skill dan kemampuan yang terbatas, karena bukan berlatar belakang tentara, hanya bermodalkan kecintaan kepada bangsa, tekad yang kuat. Maka ketika kita belajar ketangguhan, rumusnya ada dua. Tangguh itu fokus dan pantang menyerah. Maka pahlawan kita menerapkan itu, fokus dengan keberanian, fokus dengan kemerdekaan bangsa, dan pantang menyerah meskipun senjatanya rata-rata hanya menggunakan bambu runcing. Ini ketangguhan yang luar biasa. Maka kita di sini berdiri hanya bagian dari kecil melatih ketangguhan kita, bahwa bangsa ini nanti berjalan harus ada yang menjalankan, harus ada yang menggerakkan, harus ada yang meneruskan, dan penerus-penerus itu adalah kalian semuanya. Maka kalau generasinya kuat, Indonesia ke depan juga akan menjadi negara yang kuat. Anak-anak sekalian, dari perjuangan pahlawan bangsa ini kemudian menghasilkan dokumen negara yang menjadi landasan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Panca artinya berapa? Panca artinya berapa? 5. Tetap fokus ya, jangan mudah terkecoh. Panca artinya berapa? 5. Panca artinya tetap 5. Pancasila, sama-sama. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat tadi,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka 5 ini anak-anak sekalian, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini mulai banyak dilupakan, redaksinya saja lupa, apalagi maknanya. Maka anak-anak sekalian, sebagai generasi bangsa, kita harus mengingat dan mengamalkan nilai Pancasila agar Pancasila ini menjadi jati diri generasi bangsa. Tidak kemudian keblinger, tidak kemudian salah arah, karena semakin ke depan kebebasan di dalam berinteraksi, di dalam membangun jaringan itu semakin bebas. Sekarang saja dalam waktu yang sama kita bisa mengetahui keadaan di belahan negara yang lain dengan jarak waktu yang tidak dekat. Kalau dulu dalam bayangan ketika saya kecil, kayaknya tidak mungkin orang berbicara di Sidoarjo dengan orang-orang yang ada di Jakarta langsung tanpa kabel. Karena pada waktu itu yang namanya telepon itu menggunakan kabel. Kabelnya itu tersambung mulai dari Sidoarjo sampai dengan Jakarta. Kok kayaknya tidak mungkin? Ya apa caranya bisa ngomong tidak ada sambungan kabel? Ternyata kemudian zaman berkembang, kabel mulai berkurang, ada yang namanya jaringan internet pakai sinyal. Sinyal itu hanya dengan alat tertentu kemudian bisa kedetek jalurnya. Maka bersyukurlah kita diberikan mata oleh Allah, yang dengan mata itu kita tidak bisa melihat jaringan sinyal. Kalau kita bisa melihat jaringan sinyal, betapa ribetnya pemandangan di sekitar kita. Kita jalan ada sinyal yang berjalan, karena ada orang yang sebelah selatan ngobrol dengan orang sebelah utara menggunakan handphone. Maka orang yang jumlahnya miliaran bahkan triliunan menggunakan aplikasi handphone dengan bersamaan, betapa tidak indahnya pemandangan. Kita diberikan pandangan oleh Allah yang tidak bisa melihat sinyal. Maka anak-anak sekalian, dengan jaringan yang namanya sinyal ini, maka kemudian ada interaksi yang namanya online. On itu artinya apa? Nyala atau hidup. Lawannya on apa? Off. Maka jadilah kita ini generasi yang on apa generasi yang off? Generasi yang on. Jangan sekedar orangnya saja yang hidup, tetapi akalnya tidak hidup. Tidak mikir, tidak kuat, pikirannya panas, berasap. Akhirnya apa? Ada masalah sedikit, diselesaikan dengan cara fisik, dengan cara gelut. Maka orang-orang yang mudah gelut, orang-orang yang mudah adu fisik, itu karena permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan akal. Maka ketika kalian buka laptop, buka HP, buka komputer, ketika jaringannya itu off, kalian browsing sesuatu, maka yang tampil itu hanya sesuatu yang berputar-putar, tidak ada berhentinya. Kenapa? Tidak bisa berjalan. Maka kita generasi on, maknanya generasi yang hidup pikirannya, hidup fisiknya. Sebelum saya lanjutkan, yang belum fokus, fokus. Tidak ada yang ngobrol. Maka yang namanya ada sekarang itu jaringan online, bukan offline. Semuanya tersambung.
Maka kalian ingin apapun, semuanya bisa. Kalian ketik apapun, informasinya keluar. Apakah keluar itu sesuai dengan yang kita inginkan maupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi apapun yang kita ketik semuanya keluar. Bebas dari manapun keluar. Ketika kita browsing mulai dari halaman 1 sampai halaman 100 itu disiapkan oleh internet. Maka ketika bebas ini kita butuh yang namanya filter. Ma makna filter? Apa itu filter? Filter itu apa? 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 Apa filter? Penyaring. Apa? Penyaring. Penyaring, filter. Kita di dalam tubuh kita biar ndak gampang pilek, ndak gampang kemudian kuman masuk di dalam tubuh kita, di dalam hidung kita itu ada yang namanya filter. Apa filternya? Bulu hidung. Bulu hidung apa rambut hidung? Bulu hidung. Maka bulu hidungnya jangan dipotong, jangan dibersihkan, karena itu fungsinya untuk menangkap kuman dan bakteri yang ingin masuk dari luar. Sehingga ketika kemudian udaranya kotor, maka bakteri itu menggumpal di dalam rambut-rambut yang namanya adalah upil. Upil itu bahasa Indonesianya apa? 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 Kotoran hidung. Tidak ada istilahnya ya. Maka kita butuh yang namanya filter, anak-anak sekalian. Filter itu di dalam kebangsaan Indonesia itu namanya Pancasila. Coba berdiri tegak. Diangkat, ditahan, angkat, tahan, turun. Angkat lagi, tahan. Jangan ada yang turun, angkat, tahan, turun. Angkat lagi, turun lagi. Nah, itu untuk merelaksasi biar tidak tegang sarafnya. Tangan kanannya diangkat, kanan diangkat. Yang tinggi lurus ke atas. Tunjuk angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ada yang gemetar jarinya. 4, 5, 1, 2, 2 bukan 3, itu jari kelingkingnya jangan ikut. 2, 3, 4, 5. Ya, turunkan. Makasih. Iya, posisi tegak, siap. Maka filter bagi generasi bangsa kita ini semuanya itu pahlawan bangsa meninggalkan yang namanya Pancasila. Sila yang pertama adalah yang lantang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu berasal dari akar kata atau asal katanya apa? Tuhan. Tuhan itu bahasa Arabnya Allah. Maka Tuhan itu adalah zat yang paling tinggi. Tidak ada yang melebihi tingginya yang namanya Tuhan. Dalam bahasa Arab itu namanya Allah.
Allah itu masuk di dalam 99 Asmaul Husna. Yang pertama Allah. Kalau ada orang ingin menggunakan nama Allah untuk namanya boleh, tetapi harus ada tambahan Abdul, menjadi Abdullah. Jangan sampai siapa namamu? Allah, tidak boleh. Ya. Rahim, apa termasuk Asmaul Husna? Iya. Maka kalau ada orang ingin menggunakan nama Rahim, dia harus menggunakan tambahan kata Abdul, menjadi Abdul Rahim. Jangan namanya siapa? Rahim. Namanya siapa? Malik. Itu namanya Allah. Abdul Malik atau Dul Malik. Maka yang pertama, anak-anak sekalian, yang pojok mulai tidak fokus. Ternyata melatih fokus itu tidak mudah. Orang perang tidak fokus itu bahaya. Yang lainnya sudah tiarap, dia masih berdiri, kena tembak duluan kepalanya. Maka melatih fokus itu tidak mudah. Berada di dalam satu komando itu tidak mudah, perlu dilatih. Maka orang-orang yang fokus itu nanti orang yang mudah adaptasi. Yang pertama tadi Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, yang namanya saja Tuhan, zat yang paling tinggi. Kalau kalian melihat gunung, yang paling tinggi apanya gunung itu? Puncaknya. Yang namanya puncak, satu apa lebih dari satu? Satu, namanya saja puncak. Maka kemudian para pahlawan kita menyampaikan ketuhanan itu harus yang Maha Esa. Tuhan itu di mana-mana, karena puncak paling tinggi jumlahnya harus satu. Itu yang paling kuat ketuhanan yang Maha Esa, itu agama kita, agama Islam. Apa dasarnya? La ilaha illallah. Sehingga kalau ada orang ingin masuk Islam, syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Ya, yang banyak gerak-gerak. Siapa yang mau membunyikan 2 kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat. Coba yang lantang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, diulangi. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terima kasih. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Kalau dirubah kami bersaksi, maka redaksinya menjadi kami bersaksi. Nashhadu. Jadi asyhadu artinya saya bersaksi, bukan asyhadu. Kalau asyhadu itu artinya bukan saya bersaksi. Asyhad itu artinya singa. Kalau ada anak yang namanya asyhad, itu artinya singa. Sehingga kalau adzan jangan asyhadu alla, ya, berarti bukan saya bersaksi tetapi menjadi singa. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan kita hanya Allah. Maka ketika Allah memanggil kita, yang lain kita tinggalkan. Mobile Legend ketika ada adzan tinggalkan. Main futsal ketika ada adzan tinggalkan. Maka saya pesan ke anak-anak, yang ekstranya kalian itu melewati waktu sholat bawa sarung.
Kalau kalian tidak pakai celana panjang, upayakan anak-anak sekalian, kegiatan apapun auratnya itu tertutup. Aurat laki-laki mulai mana sampai mana? Mulai mana sampai mana? Pusar sampai dengan lutut. Kalau kalian punya seragam kostum olahraga di atas lutut, maka pakai apa itu yang itu? Apa? Nah itu. Ditambah itu biar tidak kelihatan lututnya. Nah, itu baru generasi yang beriman dan bertakwa. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan kita hanya satu. Yang kedua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dasar kita itu kemanusiaan. Kita itu adalah makhluk sosial, sehingga kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Pedagang itu sehebat apapun produknya, seenak apapun masakan yang dihasilkan, kalau tidak ada pembeli, kira-kira bisa sukses pedagangnya? Tidak. Orang meninggal sekuat apapun ketika hidup, dia tanggung, titelnya tinggi, uangnya banyak, diambil setiap hari tidak habis-habis. Apakah ketika meninggal bisa berangkat sendiri ke makam? Tidak bisa. Sehingga kita
bangsa yang Pancasilais, yang mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, disehatkan, dipanjangkan umur kita, dan semoga kalian-kalian semuanya adalah orang-orang yang cerah masa depannya, yang nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia di masa-masa kalian nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Naik! Jaga! Naik! Pembina apel meninggalkan lapangan. Pemimpin apel meninggalkan lapangan.